selanjutnya. Jadi datang dari konsumen untuk melakukan pengaduan, ya, untuk pengaduan terkait yang berusaha penarikan satu buah unit mobil Agia, ya, Ayla, dari pihak PT Smart Finance dengan berdasarkan satu buah lembar fidusia, satu lembar akte fidusia dan surat kuasa penarikan yang diberikan oleh PT Smart Finance kepada pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan PT Celebes Insan Amanah, ya, yang dikeluarkan pemberi tugas atau kuasa itu dari PT Smart Finance yang ditandatangani oleh Saudara Martin Rio Rengkung selaku branch manager, ya. Ini ada semua surat-suratnya jelas, ya, untuk melakukan penarikan satu buah unit Agia Ayla, ya, atas konsumen yang bernama Marineway terkait dengan angsuran yang ada. Tetapi di sini kita melihat bahwa pengaduan daripada pihak konsumen ini merasa keberatan terkait yang mau dilakukan penarikan oleh debt collector, yang sama-sama kita tahu bahwa baik finance ataupun kolektor itu tidak mempunyai wewenang untuk melakukan yang namanya eksekusi atau penarikan unit kendaraan. Dan bahkan itu sudah ada keputusan MK, ya, per tanggal 6 Januari 2020, dan bahkan surat edaran yang ada. Jadi kolektor itu tugasnya hanya satu, yaitu dia bisa hanya untuk menagih, tetapi bukan untuk mengeksekusi. Karena yang punya wewenang untuk mengeksekusi atau eksekutor ini adalah pihak pengadilan. Dan ternyata di sini laporan pengaduan konsumen yang diberikan kepada kami melalui konsumen atas nama Marineway, bahwa mereka tidak pernah bertanda tangan di notaris. Dari mana fidusia ini bisa keluar? Sedangkan kalau seorang notaris dari finance ketika dia mendaftarkan yang namanya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa mengeluarkan akte fidusia unit yang saat ini milik dari konsumen, yaitu Ibu Marini Woi, ya, di situ dia akan berkata, contoh, saya notaris Eka Diki Esmantik, berkantor di Jalan Gunung Malabar nomor 122, Kelurahan Pakoa, Kecamatan Wanea, telah datang menghadap di hadapan saya. Nah, sekarang bagaimana mungkin saya sendiri tidak pernah melihat untuk pihak kedua? Dalam arti pihak pertama Smart Finance di sini dikatakan telah menghadap di hadapan saya masing-masing. Bla 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 bla, atau pihak PT Finance Smart Finance sebagai pihak pertama dan Ibu Marini Woi pihak kedua telah datang menghadap di hadapan saya. Tetapi bagaimana mungkin itu bisa saya kerjakan, mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftarkan untuk akta fidusia dalam unit tersebut? Apakah itu saya sendiri tidak melanggar hukum atau memberikan keterangan palsu sehingga pihak dari Kementerian Hukum dan HAM itu mengeluarkan akta fidusia? Nah, itu saja berbicara masalah fidusia. Dan kedua, kita tahu bahwa pelaku usaha tidak dibenarkan membocorkan, memberitahukan kepada identitas kepada pihak ketiga. Tetapi ini diberikan kuasa kepada debt collector ataupun perusahaan yang namanya dikatakan untuk outsourcing yang mengerjakan untuk debt collector itu, segala identitas semua daripada untuk konsumen yang ada. Namun di sini kalau kita melihat pelaku konsumen kami, yaitu Ibu Marini Woi, yang saat ini mengalami tekanan psikologi kejiwaan, yaitu trauma, sampai-sampai boleh dikatakan linglung, makan pun sampai sudah tidak bisa makan dan sebagainya. Sekarang ini adalah konsumen kami, Ibu Marini Woi, coba bisa jelaskan akibat dari perbuatan yang cukup membuat malu di masyarakat setempat, lingkungan setempat dengan kejadian yang ada. Coba Ibu Marini Woi bisa jelaskan saat ini.
Atau Terus ada baru pokoknya mengganggukan keluarga, pikiran, malu. karena legal standing atau legalitas mereka untuk menarik tidak dibenarkan. Dengan menurut dalam keputusan MK pertanggal 6 Januari tahun 2020 bahwa pihak leasing atau finance maupun kolektor dilarang untuk menarik kendaraan yang ada, kecuali yang namanya ada penyerahan sukarela dari konsumen yang ada. Tetapi justru yang terjadi di sini bahwa mereka untuk bertanda tangan dalam hal untuk penyerahan barang justru dengan ada hal-hal yang intimidasi, seperti dengan klien-klien kami yang lain, seperti untuk ACC dan bahkan Adira, dan banyak yang masuk laporan pengaduan ke kami. Saya Eka Diki Esmanti sebagai Dirjen Direktorat Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Sulawesi Utara menghimbau kepada masyarakat yang khususnya yang berada di Sulawesi Utara yang adalah konsumen, jika ada kejadian perampasan mobil yang ada di lapangan, di tengah jalan dan sebagainya, jangan memberikan kendaraan yang ada, wajib untuk mempertahankan. Karena saya mau katakan bahwa yang mempunyai yang namanya wewenang untuk menarik kendaraan itu yaitu pihak pengadilan, bukan kolektor atau finance. Dan kedua, ketika mereka memberikan suatu rayuan Pulau Kelapa, ayo ibu, ayo bapak, mari ke kantor aja, kami bantu. Ya, bantu untuk kembangkan agar supaya ditahan mobilnya. Itu ya omong.